Perkenalkan, nama saya Rahmadio dengan BP 005. Saya Sukma Hayatunisa dengan BP 039. Saya Femil Afianto dengan BP 004. Kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum kami dari kelompok 11, yaitu dengan tema sistem pakar tentang kerusakan komputer. Baiklah, saya Sukma Hayatunisa izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Pakar Troubleshooting Komputer. Tujuannya yaitu mengetahui cara menganalisis kerusakan komputer berdasarkan gejala. Selanjutnya menerapkan metode pohon keputusan untuk menentukan hasil diagnosis. Selanjutnya mengonversi pohon keputusan ke dalam bentuk tabel aturan yang dapat digunakan dalam sistem pakar. Dasar teori. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan dari seorang pakar untuk menyelesaikan masalah tertentu. Metode decision theory pohon keputusan menyajikan alur pertanyaan ya atau tidak untuk mengarahkan pengguna menuju hasil diagnosis. Selanjutnya dalam troubleshooting komputer, gejala dijadikan node hasil diagnosis, solusi perbaikan. Alat dan bahan yaitu laptop atau komputer, software Android Studio dan Exam. Bahasa pemrograman yaitu Java, PHP, SQLite atau MySQL, dan tools Draw.io atau Lucid. Kemudian langkah kerja. Yang pertama, mengidentifikasi domain masalah troubleshooting komputer. Yang kedua, menentukan daftar gejala G1 sampai G8 dan diagnosis atau D1 sampai D8. Yang ketiga, menyusun alur pertanyaan dalam bentuk pohon keputusan. Yang keempat, mengkonversi division tree menjadi tabel aturan. Yang kelima, mengimplementasikan ke dalam database dan aplikasi sistem pakar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Femil Afianto. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari Sukma, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pohon keputusan atau decision tree yang berisi gejala-gejala yang ada di dalam komputer. Dan gejala tersebut akan menyusun pertanyaan ya atau tidak dari gejala komputernya. Kemudian di sini terdapat tabel aturan yang berisi gejala, pertanyaan, dan keputusan ya dan tidak, kemudian diagnosis dan solusi. Kemudian di sini ada pembuatan webnya, yaitu dari tampilan utama, tampilan pilihan, tampilan ketika gejala dipilih. Di sini saya akan memperlihatkan webnya. Baiklah, di sini merupakan tampilan awal untuk webnya yang dimulai dari memasukkan nama. Baiklah, di sini saya akan memasukkan nama kelompok 11 lalu memulainya. Nah, nanti akan menampilkan seperti tampilan percakapan antara sistem dan user. Nah, di sini terdapat halo kelompok 11, silakan pilih gejala yang Anda alami. Dan di sini kita dapat memilih apa saja kendala yang ada di laptop kita. Di sini saya akan memilih apakah komputer sering restart sendiri dan apakah muncul pesan error di BIOS. Lalu kita kirim. Nanti akan menampilkan hasil gejala dan solusi dari input submit kita. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rahmadio.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Pemila Prianto, yang dimana kita masuk ke hasil dan pembahasan yang kedua ya. Dari tampilan webnya, kami juga membuatkan berbasis Android, yang dimana kami menggunakan software Android Studio, yang tampilan pertamanya itu ada tampilan kelompok 11 headernya yang di atas, kemudian di tengahnya ada nanti judul dari apa yang kami ambil, sistem pakar troubleshoot komputer, dan kemudian ada tombol button mulai diagnosa. Setelah kita klik tombol button tersebut, kemudian akan diarahkan pertanyaan-pertanyaan. Jika kita pilih ya, nanti kita next ke pertanyaan selanjutnya. Jika tidak, nanti akan muncul solusi dari pertanyaan yang kita jawab tersebut. Kemudian nanti ke tampilan hasil diagnosanya itu sebelah yang pojok sebelah kanan. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Nantinya kita muncul seperti ini. Di sini kita menggunakan software Android Studio ya. Setelah kita menjalankan, nantinya dia tampilannya seperti ini lebih kurang ya. Dan kode programnya bisa dilihat ini menggunakan, kalau untuk tampilan menggunakan bahasa XML, dan untuk kode atau untuk algoritmanya atau untuk gimana alur kerjanya, kami menggunakan bahasa Java dan juga bahasa Kotlin. Bisa dilihat di sini adalah bahasa XML, yang dimana saya menaruhnya di folder layout. Nanti ada dua mode cara mengprogramnya, ada dengan drag and drop, kemudian juga menggunakan kode XML sendiri. Kemudian nantinya setelah kita memprogram, nanti di sini kita klik yang tombol run app. Jangan lupa dipilih dulu device yang kita mau. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti kalau kita klik, nanti dia akan lebih kurangnya nanti tampilan aplikasinya di Android itu seperti ini. Ini kelompok 11. Kita klik, nanti hasilnya seperti ini. Sebenarnya ada sedikit seperti splash gitu, yang dimana splash itu ketika kita klik aplikasinya nanti akan ada animasi sedikit sebelum aplikasinya masuk ke halaman home tersebut. Bisa dilihat nanti akan muncul seperti ini. Kita klik mulai diagnosa, kemudian kita klik ya juga, kemudian nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Mungkin sekian pemaparan dari aplikasi Android Studionya, yang dimana ini sudah bisa diinstal di HP sendiri atau di download di Mediafire nantinya. Dan kalau emang mau mencoba aplikasi kami, nanti kami akan mengasih link aplikasi atau link download dari aplikasi kami dan install di HP dari teman-teman yang ingin mencoba ya. Oke, kita masuk lagi ke PPT. Kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama yaitu adalah pohon keputusan dapat digunakan untuk memetakan gejala kerusakan komputer atau kerusakan pada komputer. Kemudian yang kedua, tabel aturan membantu proses diagnosis otomatis, yang dimana nantinya dari pohon keputusan tersebut kita bisa menjelaskan ke dalam tabel dari aturan dari pohon tree tersebut. Kemudian yang ketiga, sistem pakar berbasis pohon keputusan mampu memberikan diagnosis awal dan solusi perbaikan nantinya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Saya yang mewakili dari kelompok 11. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.